Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada video kali ini, Ibu harapkan kalian jangan lupa untuk submit kehadiran terlebih dahulu. Jadi silahkan kalian komen kehadiran kalian di video ini. Kemudian cantumkan juga nama kalian ya, bahwa kalian memang sudah menyimak video yang sudah saya share kali ini. Nah, jangan lupa pula untuk kehadiran kalian di LMS, silahkan akses LMS untuk perkuliahan hari ini dan submit kehadiran kalian dengan klik present. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya untuk video ini. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut pada bahasan kali ini, di mana kali ini saya akan memberikan gambaran mengenai prinsip dasar dalam asuransi. Nah, untuk asuransi ini sendiri, jika kita membahas kaitannya dengan manajemen risiko, jelas manajemen risiko dan asuransi, ini keduanya memiliki hubungan dengan upaya dalam menanggulangi risiko yang dihadapi, baik itu untuk perusahaan maupun untuk individu. Nah, untuk definisi asuransi sendiri, ini mengacu pada KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246, di mana nanti kita akan membahas ada istilah baru, ada tertanggung, ada penanggung di sini ya. Nanti kita akan coba kaji lebih dalam. Nah, untuk pengertiannya sendiri berdasarkan KUHD, di mana asuransi atau pertanggungan ini adalah suatu perjanjian yang mana memang ada seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung. Ya, ada penanggung, ada tertanggung. Pasti akan jadi pertanyaan bagi kalian semua. Penanggung itu apa? Tertanggung itu apa? Ini akan ada istilah-istilah baru yang memang nanti kalian akan dapatkan. Jadi, apabila ada yang kurang difahami, ada istilah baru, silahkan komen di video ini ya. Nanti Ibu akan bantu untuk jawab. Oke, jadi ada seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepadanya karena suatu kerugian. Bisa karena kerusakan, bisa karena kehilangan keuntungan yang diharapkan, dan lain sebagainya. Yang memang mungkin akan dideritanya pada waktu yang akan tertentu. Jadi pada waktu tertentu, jadi ada unsur ketidakpastian di sini. Nah, untuk jenis asuransi sendiri, di sini ada beberapa bidang usaha asuransi yang biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada asuransi atas orang atau personal insurance dan ada asuransi atas harta atau property insurance. Saya akan bahas di poin pertama terlebih dahulu untuk personal insurance, di mana untuk personal insurance ini asuransi itu objeknya adalah orang, ya. Contohnya itu adalah kematian, bisa kecelakaan ya, kematian, kecelakaan, sakit, pengangguran, ataupun usia lanjut. Oke. Nah, untuk jenis yang kedua, ini ada asuransi atas harta atau property insurance. Untuk property insurance ini asuransi yang memang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan suatu properti, merusak properti atau harta kekayaan. Nah, ada istilah peril-peril. Nah, peril ini apa? Jadi nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Ada istilah yang baru yang memang kalian kurang pahami, silahkan berikan pertanyaan di kolom komen ya. Nanti Ibu akan bantu untuk jawab. Oke, selanjutnya di sini menurut KUH Dagang, asuransi ini dapat digolongkan bisa asuransi kerugian ya. Untuk asuransi kerugian, ini poin pertama, atau asuransi umum, ini terdiri dari misalkan ada asuransi kebakaran, pertanian ya, itu masuk ke poin pertama. Kemudian asuransi jiwa, jelas ya asuransi jiwa. Kemudian yang poin ketiga, asuransi pengangkutan laut, darat, dan sungai. Jadi berkaitan dengan laut, darat, dan sungai untuk pengangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya unsur dalam asuransi. Oke, tadi poin pertama kita sudah membahas ada penanggung, ada tertanggung. Pasti kan jadi pertanyaan. Nah, di sini terjawab pada slide ini yang tadinya mungkin di awal jadi pertanyaan bagi kalian semua. Nah, untuk yang pertama di sini unsur dalam asuransi ada yang namanya pihak tertanggung. Nah, pihak tertanggung ini atau insured ini pihak yang merupakan pihak yang memang berjanji untuk
membayar uang premi kepada pihak penanggung. Jadi ya, perhatikan, pihak tertanggung ini adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung. Ya, kepada pihak penanggung sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Ya, jadi pihak tertanggung ini adalah pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, baik itu dibayarkan sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Nah, ada juga di sini pihak penanggung atau insurednya. Ya, pihak penanggung itu apa? Pihak penanggung ini adalah pihak yang memang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung. Oke. Nah, di sini juga ada unsur lain yaitu unsur peristiwa. Ya. Di mana unsur peristiwa atau accident ini adalah yang tidak tertentu, yang tidak diketahui sebelumnya. Ini harus ada unsur peristiwa ini. Ya, wajib. Kemudian ada juga unsur interest atau kepentingannya. Di mana kepentingan ini adalah yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang akan terjadi tersebut. Oke, sampai sini sudah jelas. Kita akan bahas bahasan berikutnya kaitannya dengan manfaat dari asuransi ini apa. Nah, untuk asuransi ini, jika kalian lihat di slide yang Ibu berikan jelas, asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko. Ya. Kemudian asuransi juga sebagai pihak pengganti kerugian. Jadi untuk mengantisipasi, jadi kerugian yang ada ya kita gunakan asuransi. Kemudian ada juga untuk mengurangi siksaan mental dan fisik kepada pihak yang memang tertanggung yang disebabkan oleh rasa takut dan kekhawatiran. Ya. Selain itu juga bisa menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga optimum, dan lain sebagainya, termasuk juga mengatasi posisi persaingan perusahaan kecil. Sebenarnya untuk manfaat asuransi itu banyak sekali, jadi harus dihubungkan dari berbagai aspek yang ada gitu. Jadi kita mengkajinya dari berbagai aspek. Jadi jika kalian ingin menambahkan kaitannya dengan manfaat asuransi, ini bebas ya. Jadi disesuaikan, jadi tidak hanya ini saja, tidak hanya poin-poin ini saja ya. Masih banyak tentunya manfaat yang dapat kita peroleh dari adanya asuransi. Nah, untuk prinsip dasar dari asuransi ini, nah di sini ada yang namanya insurable interest. Nah, untuk insurable interest ini adalah kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Ini prinsip ya, di mana memang kalau kepentingan yang dipertanggungkan itu untuk insurable interest ini adalah sebagai hak yang memang hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan, baik itu antara pihak tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Oke. Nah, kemudian untuk syarat agar insurable interest ini dapat dipenuhi yang tadi Ibu jelaskan ini apa? Ada kerugian tidak dapat diperkirakan. Jadi kerugiannya tidak dapat diperkirakan. Kemudian poin B ini ada kewajaran, poin C ini ada katastrofik. Katastrofik itu kaitannya dengan penyakit kronis ya, yang jadi penyakit kronis yang memang berlanjut pengobatannya itu memang berlanjut dilakukan, dan ini termasuk penyakit yang kronis gitu, yang berat. Oke, yang poin D ini adalah homogen ya. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang namanya utmost good faith atau itikat baik ya. Ini itikat baik ini adalah tindakan yang memang mengungkapkan secara akurat, harus lengkap, faktanya juga harus harus yang bersifat material, jadi mengenai sesuatu yang akan diasuransikan itu, baik yang diminta maupun yang tidak. Ini untuk itikat baik. Nah, untuk faktor-faktor yang melanggar duty of disclosure dari tadi itu yang dibahas, ini ada yang namanya non-disclosure. Jadi kalau non-disclosure itu artinya itu misalkan tidak mengungkapkan data-data yang penting. Jadi tidak mengungkapkan data-data yang penting. Itu untuk non-disclosure. Jadi untuk poin selanjutnya adalah concealment. Nah, ini tuh adalah jadi secara sengaja melakukan kebohongan. Nah, itu ya.
itu melanggar. Jadi yang melanggar duty of disclosure itu seperti apa? Jadi kalau sengaja melakukan kebohongan tuh nggak bisa ya, akan melanggar duty of disclosure ini. Kemudian poin C ini ada fraudulent di sini misrepresentation. Jadi dalam hal ini misalkan ya gimana ya, sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi realnya, jadi mengada-ngada ya, ini nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya ada innocent misrepresentation ya, jadi ini tuh maksudnya itu jadi secara tidak sengaja memberikan gambaran yang salah yang memang terjadi, itu nggak boleh. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke faktor-faktor lainnya. Di sini ada indemnity, ya. Indemnity ini kaitannya dengan pergantian kerugian. Untuk pergantian kerugian ini mekanismenya memang penanggung itu harus menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki. Untuk penjelasan tadi itu bisa kalian kaji di KUHD ya, pasal 252 atau 253 ataupun 278. Nah, untuk selanjutnya ini ada proximate cause atau kausa proksimal. Kalau kausa proksimal ini adalah penyebab aktif ya dan efisien yang memang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa. Ya. Jadi peristiwanya itu berantai, jadi berurutan tanpa intervensi ataupun ketentuan-ketentuan lain yang memang diawali dan bekerja aktif dari suatu sumber baru. Oke. Selanjutnya di sini ada juga subrogation. Untuk subrogation ini jadi hak dari penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung itu untuk pihak lain yang memang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian ya, untuk subrogasi. Dan untuk kontribusi ini maksudnya itu adalah jadi hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya sama-sama menanggung ya, ingat. Jadi penanggung mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama kita menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya. Ya, jadi pihak tertanggung ikut memberikan indemnity. Ingat ya, pihak tertanggung ikut memberikan indemnity. Indemnity itu apa tadi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke? Nah, terima kasih untuk hari ini. Jadi mungkin kita akan lanjutkan bahasan berikutnya pada video yang akan Ibu share selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya video ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar, sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.